Nah, aku minta nih yang sertifikatnya siang ini kubawa ke Pak Wali. Mohon Pak Wali beli tanah itu. Belilah. Untuk itu kawan-kawan, kita mendesak pemerintah Kota Palembang untuk mengkaji dan memikir ulang agar masyarakat ini bisa hidup layaknya seperti masyarakat yang lainnya. Sementara wali kota tidak tahu entah di mana. Pemberitahu aksi demo ini sudah kami lakukan 5 hari sebelumnya. 5 hari sebelumnya kami sudah sampaikan. Wali kota dan pemerintah Kota Palembang malu menaikkan BBB dengan fasilitas yang seadanya. Untuk itu kawan-kawan, kita mendesak pemerintah Kota Palembang untuk mengkaji dan memikir ulang. Berani turun menghadapi apa ini? Ya, jangan sampai buat sejarah. Aktivis masyarakat Kota Palembang ini jangan sampai buat sejarah. Tidak mampu turunkan dia. Ya, kalau itu sudah pasti kita turunkan lah. Cuman mana etikat baiknya? Tidak cukup sholat subuh ya Pak Sahabat ya. Tidak cukup Pak. Jadi tolong ditanggapi serius. Ada satu tindakan eksekusi segera. Ya, jangan cuma nih kami terima ini. Bapak aku sebelum ngomong nih, aku dengan beliau nih tahu persis sebelum ngomong tapi aku sampaikan. Untuk apa ini? Kebutuhannya untuk apa? Jangan kalau Palembang ini sudah menyiapkan gedung yang 60 tingkat atau jalan yang mulus, PBB dinaikkan kami harap malu. Ini PBB dinaikkan dengan yang angka yang sangat fantastis, hanya berjanji kami akan membangun Kota Palembang. 5 tahun loh Pak kemarin dipimpin oleh Pak Harno. Tidak bisa hadir karena beliau masih ada di Jakarta. Karena untuk mengurus kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada di Kota Palembang. Karena kalau mengandalkan dari pendapatan kita saja, itu tidak akan mencukupi untuk membangun Kota Palembang. Itu yang kedua. Yang ketiga, sehubungan dengan adanya hari-hari ini kebijakan menaikkan PBB di Kota Palembang. Ini dapat saya informasikan, perlu kita sadari bahwa Kota Palembang ini adalah kota jasa, bukan kota yang mengandalkan dari pendapatan asli daerahnya dari sumber daya alam. Jadi andalan kita adalah pajak dan pajak. Itu yang pertama. Yang kedua, PBB memang di dalam kenaikan ini bukan berarti pemerintah kota tidak berpihak. Ada keberpihakan dari pemerintah kota. Nilai jual objek pajak yang di bawah 300 juta sampai ke bawah itu dibebaskan oleh pemerintah Kota Palembang. Nilainya kurang lebih 31 miliar. Dibebaskan, jadi tidak membayar sama sekali. Ini dilakukan untuk azas keadilan. Ya, jangan sampai nanti ada yang tempat usaha pajaknya sama dengan masyarakat biasa. Nah inilah pertimbangan untuk menaikkan PBB ini. Jadi penyesuaian. Kita sejak 2015, sejak diserahkan kepada pemerintah Kota Palembang PBB ini, dulunya menjadi pajak dari pemerintah pusat. Nah kita tidak ada penyesuaian. Penyesuaian ini disesuaikan dengan nilai jual objek pajak. Nah nilai jual objek pajak yang ada sekarang dari 2015 sampai 2019 ini tentunya kenaikan yang berlipat-lipat. Tetapi ini tidak kita perhitungkan dengan mengenakan 100%. Jadi hanya 3% dari nilai objek pajak. Kita bisa lihat contoh misalnya ganti rugi. Masyarakat kalau ganti rugi, kalau mau jual tanah minta NJOP-nya yang tinggi. Kalau NJOP-nya yang rendah, mereka tidak mau diganti rugi. Berapa harga Pak Wali? Kami ingin menyaksikan hari ini. Kalau masyarakat hari ini tetap ingin dinaikkan, kami ingin tahu berapa aset Pak Wali, berapa Pak Wali bayar pajak di Kota Palembang ini. Karena yang sekarang ini yang terdengar hanya rakyat yang bayar. Pak Wali, kami mohon Pak Asisten dimasukkan ke media. Harta Pak Wali bayar pajak sekian banyaknya. Jadi kami juga bisa hitung. Nah, tanah Pak Wali ini rubuh 6 hektar. Ngapa pajaknya sama ini? Kami nak ngelapor Pak Wali ke kantor polisi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami maklum kalau masalah niat ingin
bangun kota Palembang ini. Tapi ada hal yang harus juga dipikirkan. Kepada pemerintah kota Palembang jelas-jelas Pak, kasih tahu ke media bahwa NJOP kota Palembang naik. Apabila luas tanahnya sekian, bayar pajak sekian, karena di situ tuh masing-masing tempat baik Pak. Dia tidak tahu tidak. Dipertegas masuk kami. Kalau yang Serambo ini bayar pajaknya 30.000, maka bulan depan, tahun depan gratis. Ditegaskan. Kalau yang kemarin bayar pajak 285.000, maka tahun depan 2.800.000, berarti 1000% naik. Nah seperti itu Pak. Mungkin kawan Carma dan Suba ada tambahan yang bersilakan. Pertanyaan kita dengan nol visi ya, tidak masuk di akal. Tidak masuk di akal seperti ini Pak. Dengan alasan menaikkan NJOP, menaikkan aset harta masyarakat, itu sesuatu yang sangat tolol. Siapa Pak? Ada tanah belur kami belakang itu Kebon Duku Pak. Dari tahun 1987 dipasang pelang dijual, tidak laku. Kalau NJOP-nya naik, tambah tidak laku hari ini. Nah aku minta nih yang sertifikatnya siang ini kebawa ke Pak Wali. Mohon Pak Wali beli tanah itu. Belilah. Itu. Jadi satu Pak. Jadi itu bodoh kalau dijawab dengan pertanyaan menaikkan aset masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kenaikan PBB ini dengan dalih 300.000 PBB itu nihil. Dulu 100.000. 100.000 PBB ke bawah itu nihil. Itu bukan kebijakan Pemkot. Dari 2015 itu kebijakan pemerintah pusat. Ya, yang dipelintir dalam kampanye kemarin Pak, kebijakan Pemkot. Salah. Itu kebijakan pusat. Kemudian sekarang dengan 300.000 gratis. Artinya apa Pak? Yang lain alasan perusahaan, company dan lain-lain bayar lebih mahal. Coba tanya, tadi yang barusan bayar 3 juta, perusahaannya atau rumah tangga? Rumah tangga semua Pak. Mana inventarisir? Umumkan ke masyarakat. Kalau ada klaster-klaster per wilayah, umumkan ke masyarakat. Ketok. Berarti tidak punya visi wali kota hari ini. Nyari PAD semua PAD kalau tidak tahu. Jadi company. Kami di sini aktivis-aktivis sekolah kalau Kak Sulaiman. Tahu solusinya. Dan kami tidak bosan turun ke jalan dan buat solusi ke pemerintah. Yang pasti seperti hari ini kami datang ke wali kota. Kami membawa pesan dari rakyat Kota Palembang bahwa dengan naiknya PBB yang tidak rasional lebih dari 1000% ini, saya sangat keberatan. Untuk itu kepada pemerintah Kota Palembang untuk tinjau ulang kenaikan ini dan berikan satu pemahaman kepada masyarakat untuk sosialisasi bahwa kenaikan ini semata-mata untuk pembangunan Kota Palembang. Tapi apabila ini tidak, kami pastikan kami akan datang ke DPRD Kota Palembang untuk meninvestment wali Kota Palembang atas kebijakan yang satu. Pak, kira-kira untuk kasus hari ini Pak, kira-kira untuk Bapak gimana nih dari pihak Bapak? Apakah merasa puas dengan audiens yang telah dilakukan? Kami hari ini kecewa dengan tuntutan ini bahwa pemerintah Kota Palembang tidak mengindahkan. Mereka tetap akan menaikkan PBB sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ya, bahasa mereka itu penyesuaian lah, penyesuaian dengan NJOP. Memang ya, NJOP itu kan berlaku apabila masyarakat menjualkan harta mereka. Nah, hari ini mereka bukan ingin menjualkan harta mereka, tapi mereka ingin agar harta mereka ini bayarannya murah, bukan malah mencekik rakyat. Pak, soal sosialisasi tadi Pak gimana Pak? Katanya nggak sampai ke masyarakat. Sosialisasi ini juga menjadi kajian kami. Memang setelah ini kita akan melakukan sosialisasi. Memang sebetulnya harus disosialisasikan dulu supaya masyarakat tahu kira-kira kenapa alasan PBB itu dinaikkan. Ya, sebetulnya ya, kita tadi berpedoman kepada acuan kajian bahwa disesuaikan dengan nilai jual objek pajak dari lahan si pemilik. Sekarang kan kita lihat, ini juga kita bukan pemerintah kota mengkaji sendiri, tapi kita menggunakan juga pihak-pihak yang independen untuk melakukan kajian ini, sehingga masyarakat itu tahu bahwa nilai aset kami sekarang ini sudah naik, tidak seperti yang 2015. Kalau
Pak Wali bayar terus pajak-pajaknya. Kami tahu itu karena kemarin pada saat pencalonan itu harus clear semua pajak, tidak boleh ada utang. Berarti setuju Pak ya dengan transparansi seluruh. Setuju, kita harus clear. Karena kita warga negara kan sama.